Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 7 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sabar dimulai dari sadar. Sabar dimulai dari sadar. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kesabaran dimulai daripada sebuah kesadaran bahwa kami sudah mengalami kasih pengampunan penerimaan yang dimulai daripada Tuhan sendiri, dan kami dipanggil untuk melakukan perkara yang sama kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita mendidik anak kita, sewaktu kita menegur dan membimbing bawahan kita, sewaktu kita memberitahu kepada teman dan sahabat kita, namun dia tidak mengerti, tetap melakukan kesalahan yang sama, maka ini membuat kita tidak sabar, kehilangan kesabaran. Apa yang diharapkan dari perubahan dari orang tersebut, yaitu kesadaran. Dia sadar bahwa dia salah. Dan kita juga menjadi tidak sabar kalau dia tidak sadar-sadar. Sabar itu B huruf depannya, dan sadar itu perlu huruf D. 1B, 1D. 1 beta, 1 delta. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala ada orang yang begitu mengecewakan kita, begitu menyulitkan kita, begitu menyusahkan kita, dan menjadi duri dalam kehidupan kita, karena berbagai sikap tingkah laku dan perbuatannya yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, bahkan membahayakan dirinya sendiri, dan juga membahayakan kita, mengganggu kehidupan, melukai kita, merendahkan kita, apalagi sahabat seperjalanan, yang semuanya itu menimbulkan seperti yang firman Tuhan katakan, menimbulkan rasa dendam yang sedemikian mendalam dan sulit untuk mengampuni orang yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita punya banyak, bahkan 1000 alasan untuk tidak mengampuni dia. Bahwa dia sudah melakukan berkali-kali, bukan hanya sekali. Bahwa dia sudah diberitahu, dia tetap seperti itu. Bahwa dia sudah pernah diberikan kesempatan, namun justru kesempatan yang diberikan itu dihianati. Apalagi, kesempatan mana lagi yang harus saya berikan kepada orang yang bersangkutan? Dia tidak pernah berubah. Maka sabar itu ada batasnya. Maka biasanya itulah cara kita menjawab untuk tidak bisa mengampuni, tidak bisa memberi kesempatan, tidak bisa kemudian memberi peluang untuk yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu kesabaran bukan membuat orang itu jatuh ke dalam kesalahan yang sama berulang-ulang. Namun pertanyaannya, apakah benar bahwa kita sudah memberikan semua yang terbaik? Apakah benar bahwa kita sudah mengampuni? Apakah benar bahwa tindakannya itu membuat kita tetap netral hati kita dan kita tidak menyimpan dendam dan sakit hati? Apakah benar? Maka kita akan menjawab, sangat benar. Sangat benar. Apalagi kemudian diteguhkan oleh orang kiri kanan sahabat seperjalanan. Memang sudah seperti demikian. Dan sikapmu memang sudah tepat, sudah benar, dan dia sudah keterlaluan. Bahkan seyogianya dia itu mendapat balasan. Kurang lebih demikian pembelaan yang kita lakukan. Namun sabar itu dimulai daripada sebuah kesadaran. Kesadaran tentang apa? Tentu kesadaran yang diharapkan adalah dari orang yang bersangkutan, yang menyakiti, yang merugikan, yang tidak pernah mendengar, yang tidak pernah berubah, dia tetap seperti demikian. Itu kesadaran dari yang bersangkutan. Namun yang cukup menarik,
Kesadaran pun perlu dimulai dari sahabat seperjalanan. Bukan daripada hanya orang yang bersangkutan, siapapun dia, mungkin anggota keluarga, teman kerja, teman sekolah, sahabat, teman bisnis. Kesadaran tidak hanya orang yang bersalah kepada dirimu, tapi kesadaran pun dia harus juga dari dirimu sendiri. Tentu sewaktu kalimat ini diucapkan kepada sahabat seperjalanan, loh, mengapa saya yang harus sadar? Dia yang berbuat salah, kenapa saya yang harus sadar? Dialah yang harus sadar. Pak Pendeta, apa tidak salah bahwa yang harus sadar itu dia dan juga saya yang harus sadar? Mari sahabat seperjalanan, mengapa harus sadar? Bahwa posisi daripada orang yang menjengkelkan tersebut, sebetulnya itu juga adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Harus sadar bahwa kita sudah terlalu banyak berbuat salah, dosa, keburukan kepada Tuhan dari terlahir sampai saat sekarang. Dan Tuhan berkali-kali mengampuni, Tuhan berkali-kali memberi kesempatan, Tuhan berkali-kali merangkul kita. Dan Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia selalu membuka diri. Selama nafas ada pada kita, selama kehidupan masih bergelora di dalam diri kita, selama darah masih mengalir dalam tubuh kita, nadi masih berdenyut, maka pengampunan penerimaan Tuhan tetap selalu tersedia terbuka untuk kita semua. Dan Tuhan tetap berharap bahwa dirimu mengalami perubahan. Itu kesadaran yang perlu kita pahami dan yang perlu kita miliki. Dengan demikian dalam Kolose 3:13 apa yang dikatakan? Sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Ini bagian yang memang tidak mudah. Mengampuni tidak identik dengan menghukum. Seringkali sahabat seperjalanan mencampurkan mengampuni, yaitu dengan menghukum. Menghukum itu urusannya Tuhan. Kalau di negara kita ya urusannya badan hukum, tidak apa-apa. Kita boleh memproses orang berbuat salah, dia dihukum, tidak apa-apa. Karena negara berhak menentukan disiplin. Keluarga pun berhak menentukan disiplin kalau ada anggota keluarga yang salah. Tapi tidak identik dengan mengampuni. Menghukum, namun kita tetap mengampuni. Tidak menghukum, namun kita tetap tidak mengampuni, sama juga. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan bahwa kita merasa lebih baik dari orang yang berbuat buruk kepada kita. Mengapa? Karena kita dan siapapun juga di hadapan Tuhan, semua sama buruknya. Sewaktu kita sadar akan kasih, kebaikan, pengampunan, penerimaan yang dilakukan Tuhan kepada kita, maka itu akan membuat kita juga punya kesadaran bahwa kita pun dipanggil untuk mengampuni. Mengampuni tidak identik dengan membiarkan semua kesalahannya. Mengampuni pun bukan berarti kita tidak menghukum atau mendisiplin kalau diperlukan untuk perubahan dan efek jera agar tidak berbuat lagi. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi yang punya kesabaran karena kita dimulai daripada sebuah kesadaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Kami belajar sabar karena dimulai dari kesadaran. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan waktu dan caranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari berjuang untuk lebih sabar dan dimulai dari kesadaran. Shalom.